apa hubungannya utangnya bapak ini dengan kedatangan Yesus? Nah, ternyata dia cerita ada yang mengajar, jangan sampai waktu utangmu belum lunas. Nah, terus anak-anak muda kalau dalam situasi yang pertama ini tadi ya, takut ada antikris, ada segala macam. Mengapa orang-orang muda yang umurnya antara 20 sampai 40-an begitu, kalau diajak mendengar khotbah akhir zaman, kita bahas kitab Wahyu, jawaban mereka serentak, aduh janganlah, kami nggak siap. Maaf ya, jangan tersinggung, kalau bukan saudara ya nggak apa-apa. Rata-rata jawaban anak muda ini, belum siap om, belum siap ibu, pak, siapa yang khotbah? Ya, kalau kenapa? Belum menikah saya. Nah, apa hubungannya? Kedatangan Yesus ditanya siap atau tidak, ternyata banyak yang tidak siap. Kalau di posisi yang pertama dan yang kedua. Saya ulangi lagi, posisi yang pertama itu karena motivasi. Dengar khotbah akhir zaman yang isinya menakutkan, mengerikan tentang antikristus, aniaya, penyiksaan. Waduh, orang jadi takut. Nah, situasi yang kedua atau motivasi yang kedua, begitu banyaknya doktrin gereja. Ternyata dari masing-masing doktrin gereja itu akan punya beda-beda pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus. Katolik hampir nggak pernah ngomong akhir zaman, tapi sesekali ada. Reform, Arminian, ya enggak, Pantekosta ada yang belajar akhir zaman, ada aniaya, pengangkatan sebelum aniaya atau di tengah-tengah aniaya atau setelah aniaya baru ada pengangkatan. Nah, itu jadi bingung semua kalau mendengar doktrin seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, kalau kita mendengar dan belajar dari 100% Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus, saudara, ternyata yang pertama dan kedua tadi itu akan teratasi, akan tertutupi dengan pengajaran yang murni. Dengarkan kalimat ini. Akhir zaman itu sebetulnya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Tuhan Yesus. Coba kita baca dulu ayatnya, Wahyu 11 ayat 15. Kalau kita melihat ayat ini, akhir zaman itu Yesus datang itu sangat antusias, bergairah, tidak menakutkan, bahkan kita tanggapi dengan sukacita. Ayat 11 ayat yang ke-15. Kita lihat ayat ini. Ya. Lalu malaikat yang ketujuh. Nah, saya stop dulu. Sebab sebelum ayat ini dari ayat 9 kok tidak salah saya lupa. Ada 6 malaikat yang meniup sangkakalanya. Oke, saya harus memberikan latar belakang atau background. Sangkakala itu bahasa Melayu, artinya trompet. Nah, penulisan ini itu dilatar belakangi kerajaan-kerajaan Eropa, termasuk kerajaan Romawi. Di zaman kerajaan-kerajaan dulu, ya, kalau sebuah kerajaan ada berita penting yang harus didengar oleh seluruh rakyat termasuk jajahan kerajaan itu, maka ada petugas-petugas kerajaan, prajurit-prajurit. Ingat dulu belum ada sosial media, belum ada radio, belum ada televisi. Maka kalau ada berita penting yang rakyat seluruh kerajaan harus dengar, maka diutuslah sekian banyak prajurit khusus yang membawa trompet. Nah, tergantung luas wilayahnya, ya, tergantung, lalu sudah ditentukan tempat-tempat yang strategis
Begitu berita itu disampaikan kepada rakyat, maka para prajurit dengan berkuda harus sampai cepat ke lokasi-lokasi yang sudah ditunjuk, yang strategis sekali. Nah, begitu prajurit ini sampai di lokasi itu, maka dia tiup trompetnya, kencang sekali. Nah, saudara, di situ kalau rakyat mendengar, ya, kalau rakyat mendengar harus kumpul, tidak boleh ada yang ketinggalan. Begitu prajurit ini sudah meniup trompetnya, meniup sangkakalanya, dan dia rasa semua rakyat sudah berkumpul di daerah itu, maka dibacakanlah maklumat atau perintah raja, berita penting untuk rakyat. Nah, penulisan kitab Wahyu ini didasarkan konsep pada zaman itu. Jadi sebelum semuanya itu terjadi, surga mengutus 7 malaikat. Malaikat pertama meniup sangkakalanya, beritanya ini. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada masing-masing berita. Nah, kita nggak bahas 6 peniup sangkakala itu, tapi yang ke-7. Berarti yang terakhir. Setelah ini nggak ada yang ke-8, apalagi yang ke-11. Nggak ada, ini yang terakhir. Nah, saya ingin saudara menyadari, berarti berita yang terakhir ini itu merupakan konklusi. Berita yang terakhir ini merupakan sebuah tujuan dari seluruh rencana Tuhan. Kan begitu maksudnya. Nah, saudara lihat, berita terakhir dari malaikat terakhir ketika meniup trompetnya dan seluruh dunia mendengar, ini beritanya. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya. Nah, sebetulnya bukan suara nyaring ya saudara. Ini suara kalau saudara ada di stadion besar, nonton sepak bola, dan tim idola saudara berhasil membobol gawangnya lawan. Bayangkan apa yang terdengar di seluruh area lapangan olahraga yang hadir sekian puluh ribu. Ngerti? Jadi ketika malaikat yang ke-7 meniupkan sangkakalanya, terdengar gegap gempita, teriakan kemenangan. Wih, sudahlah seluruh isi surga berteriak, bersorak, wah, bergemuruh. Apa yang mereka dengar dari peniup trompet kerajaan surga itu? Dengar, haleluya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Coba kita lihat penulisannya, dipegang oleh Tuhan kita. Nggak usah ragu-ragu, itulah Yesus. Dan Dia yang diurapinya. Maaf, jangan saudara sebut lagi dan Dia yang diurapinya itu Yesus. Bukan. Kalau Dia yang diurapinya adalah Tuhan Yesus, maka dalam penulisan tidak boleh ada kata dan. Begini, dipegang oleh Tuhan kita, yaitu Dia yang diurapinya. Ya, saya ulangi lagi ya. Kalau ini dua pribadi, maka nggak boleh ada, kalau ini satu pribadi tentang Yesus saja, maka tidak boleh pakai kata dan, tapi yaitu. Saya baca, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, yaitu Dia yang diurapinya. Jelas ya? Maka koma, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Betul, kalau ini satu.
Tapi ternyata ini dua, dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Setelah Tuhan kita Yesus bersatu dengan Dia yang diurapinya, maka menjadi kembali satu pribadi. Inilah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Oke, saya akan ajak saudara melihat Wahyu 19. Coba lihat ini ya. Saya percaya khususnya kita orang-orang Pantekosta, orang karismatik, Wahyu 19 ayat yang ke-15. Sangat percaya bahwa Yesus itu rajanya raja-raja, Yesus itu raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Maaf, tapi masih banyak di antara kita yang belum tahu kapan, bagaimana Yesus itu menjadi raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Dan penulisan itu hanya satu kali di Alkitab, bahwa Yesus itu raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, yaitu di Wahyu 19 ini. Coba naik lagi sampai selesai. 19 cukup sampai di situ. Tolong naik lagi. Nah, itu dia. Ya. Oh, 16 ayat 16. Oke, tidak apa-apa. Saya baca mulai 15 ya. Saudara, ini loh satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan Tuhan Yesus punya pangkat rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan. Ternyata begini, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, the Lord of Lords, the King of Kings. Ini satu-satunya ayat. Nah, sekarang kita cari kapan ini terjadi. Wih. Nah, kita lihat ayat 6 Wahyu 19 ayat 6. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Tolong yang sedang buka Alkitab dan ada judulnya. Apa judulnya ayat 6? Ini penting sekali. Perjamuan kawin anak domba. Saudara perhatikan baik-baik. Ini luar biasa. Ayat 6 ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya. Haleluya! Ini teriakan haleluya! Karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Lah ini kapan? Baru di tulisan ini Yesus Kristus itu menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pelan-pelan. Dan kepada pengantinnya itu dikaruniakan, naik lagi Fir, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Dalam tanda kurung, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Saudara, ternyata Yesus itu punya pangkat raja segala rajanya raja-raja dan Tuhannya Tuhan-Tuhan lain-lain. Itu setelah menikah dengan gerejanya, kepala dan tubuhnya menyatu. Ini terjadi. Nah,
Coba lihat ayat 10. Phil tak tampilkan 10 dan 11 jadi satu. Nah, lihat ini. Nah, ini penulisan. Saudara paham? Akhirnya banyak di antara kita kalau membaca, lihat ini, ayat 10 selesai, begitu masuk ayat 11, topiknya beda, temanya beda, firman Tuhan. Nah, karena ada pembagian ini, maka sebagian besar kita waktu baca Alkitab, kita putus. Oh, berarti sampai 10 itulah perkawinan anak domba. Oh, mulai 11 sampai 16 itulah firman. Nah, itu jadi kacau. Tapi saya akan baca nyambung. Apa yang terjadi setelah pesta pernikahan itu selesai? Ya, ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Jadi ini pernikahan terjadinya di surga. Lalu aku melihat surga terbuka. Sudah selesai pesta. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dengan dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Nah, ternyata namanya ada di ayat 16 tadi, 15-16. Saya terus ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Tuhan. Ini kemenangan. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Saudara, jadi rancu bukan? Dari bicara pesta kawin anak domba, lalu kok ada pasukan? Kan gak ada hubungannya antara pesta kawin anak domba dengan pasukan. Jelas? Tapi kalau kita membaca baik-baik ayat 14, pasukan itu dan semua pasukan yang di surga mengikuti penunggang kuda putih itu. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Siapa? Fil ke ayat yang ke-8. 8 atau 9 tadi. Lihat, siapa yang memakai kain lenan halus dan putih bersih? Ya, ayat 8. Dan kepada pengantin perempuan Kristus, itulah gereja, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Wow, ini dahsyat sekali. Berarti siapa para pasukan yang menunggang kuda putih juga bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan? Ternyata itulah gereja yang menang. Itulah kita yang akan ikut berperang di akhir zaman bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini dahsyat sekali. Jadi Yesus baru akan menjadi pribadi yang lengkap ketika kepala dengan tubuh sudah bersatu. Begitu kepalanya sudah bersatu dengan tubuhnya yang di dunia ini, disitulah pangkat itu muncul. Dialah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Setelah ada persatuan. Nah, kalau kita lihat Wahyu 19 ini, dan kita kembali ke Wahyu 11 ayat 15 tadi,
Saya harap tidak membingungkan, ya. Ternyata di Wahyu 11 ayat 15 ada dua penyebutan pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Nah, 11 ayat 15. Saudara perhatikan. Tidak ada anti Yesus. Yang ada adalah anti Kristus. Oh, setan gak berani melawan Tuhan Yesus, sebab Dia yang mengalahkan mereka waktu kebangkitannya. Seminggu lagi, 20 April, dunia akan memperingati kemenangan Yesus mutlak atas neraka, setan, dan dosa. Kebangkitannya tanggal 20 minggu depan. Saudara perhatikan. Yesus itu gak pernah bisa dimusuhi oleh setan. Gak mungkin. Tapi yang setan benci adalah Sang Kristus yang diurapi. Maka itu ada kata antikris. Artinya antikristus. Siapa itu? Gereja. Kita ini dimusuhi oleh si antikris karena dia gak suka. Nah, setan berhasil membuat tubuh Kristus tercerai-berai, yang sampai hari ini Yesusnya gak datang-datang. Tunggu sampai dipulihkannya segala sesuatu, baru Yesus datang. Nah, ayat ini saya akan gunakan. Semua kita pasti masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata, Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Padahal burung di udara punya sarang, serigala punya lubang rumahnya. Tapi anak manusia nggak ada. Nah, jangan diterjemahkan begitu miskinnya Tuhan Yesus sehingga bantal pun nggak punya. Salah. Itu nggak bicara tentang bantalnya Tuhan Yesus, nggak ada ayat begitu. Tapi bicara kepala itu masih menunggu. Kok enggak, aku nggak bisa datang karena tubuhku tercerai-berai di dunia ini. Ini loh masalahnya, saudara. Oke, Efesus 1 ayat 22 dan 23. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Woi, kenapa ini Nabi ke-26 berteriak? Wow, nanti tolong dijelaskan. Ya, lihat Efesus 1 22. Jadi kalau masih ada konsep yang mengerasuki pikiran saudara, Yesus akan datang dengan tubuh kemuliaan, maka dari langit sana turun Yesus dengan tubuh yang lengkap. Maaf, itu salah. Karena banyak orang salah menerjemahkan Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 1. Sebagaimana engkau melihat dia terangkat, demikianlah engkau akan melihat dia turun. Nah, kalimat itu akhirnya ada khotbah-khotbah akhir zaman, Yesus akan datang. Wih, dari langit turun. Maaf ya. Bumi ini bulat. Kalau Yesus datangnya seperti sekarang saya di Belanda, Yesus datangnya di Belanda, maka orang Amerika, orang Australia, orang Indonesia, orang Afrika Selatan nggak bisa ngelihat karena dunia ini bulat. Coba mikir itu. Kalau Yesus akan datang dengan satu pribadi, satu sosok tubuh, maka harus ada banyak Yesus di dunia ini karena bumi ini bulat. Begitu pula ada orang-orang yang nekat, bahkan sudah terjadi ratusan kali. Yesus akan datang bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Nah, setelah tahu dunia bulat, bumi bulat, maka harus ditanya, misalnya, ya, hari ini di Amerika, sekarang ini misalnya di New York. Di New York itu sekarang jam 6, jam 9 pagi. Sekarang ini New York itu 9 pagi. Dan masih hari buat Indonesia. Datangnya di New York, di Amerika, maka Australia sudah lewat jamnya, New Zealand sudah hari yang lain lagi. Nah, kan gak cocok karena bumi ini bulat. Saya harap saudara mengerti ya.
Oke, Efesus 1 saya akan bacakan ini. Ayat 22 dan 23. Efesus 1, 22 dan 23. Ya. Oke. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Ingatkan saya, karena kalimat ayat ini akan saya ulangi untuk Wahyu 19 ayat 16 tadi. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama. Nanti saya akan kembali. Dan segala sesuatu telah diletakkannya. Nyanya itu siapa di sini? Yahweh, Adonai, Elohim kita, itu Papa di surga. Jadi Papa di surga, begitu Tuhan Yesus sudah bersatu dengan tubuhnya, maka gereja punya otoritas bahwa di kaki Kristus telah, bukan akan, diletakkannya segala sesuatu. Itu baca mulai ayat 19. Wah, ini keren. Segala sesuatu secara de facto, secara de jure sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Tapi de facto belum. Kenapa? Karena tubuh Yesus masih tercerai-berai. Dan Yahweh Adonai Elohim telah memberikan Yesus kepada gereja sebagai kepala. Perhatikan. Jadi di surga sekarang ini yang ada cuma kepalanya Tuhan Yesus. Tubuhnya masih tercerai-berai di bumi. Saya ulangi, dan dia, Yesus, telah diberikan oleh Bapa kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Lalu ayat 23, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, ini terjemahnya kurang enak. Artinya begini, ayat 23, saya pakai terjemahan bebas. Saudara, Papa di surga itu manajer hebat atas alam semesta. Kenapa saya pakai istilah manajer? Semua saudara jadi manajer sekarang ya, di perusahaan apa saja. Salah satu pengakuan bahwa manajer itu hebat bukan karena kuliahnya di mana, pengalamannya apa, gagah atau tidak gagah dan sebagainya, tidak. Salah satu penilaian bahwa manajer itu adalah hebat kalau dia bisa membuat job description, bisa mendelegasikan tugas. Job description itu menunjukkan dia manajer hebat. Jadi di dalam sistem bisnis, sistem kepemimpinan dunia tidak ada one man show, tidak ada. Yang manajer hebat itu bisa mendelegasikan, ya bisa membagi tugas. Nah, saudara perhatikan. Ternyata Bapa di surga itu membuat job desk untuk Yesus dan untuk kita sesuai Efesus 1, 22-23. Ini job description-nya. Yesus hanya kepala, gereja hanya tubuh, selesai. Nah, Yesus tidak bisa jadi Yesus yang utuh. Maaf, saudara kenal seorang profesor, wih hebat, jenius, bahkan super jenius. Semua orang kalau bicara orang jenius itu pasti otaknya, kepalanya. Tapi mungkin ada profesor hebat masuk ke kelas untuk ngajar cuma kepalanya saja, lalu tubuhnya tinggal di rumah. Nggak bisa. Jadi ayat 23 Efesus 1 menyatakan Yesus memang hebat, kita tidak meragukan. Tapi ternyata tanpa tubuhnya dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini dia. Ini job description-nya. Efesus Kisah Rasul 3:21.
Kisah Rasul 3:21. Siapa yang menghalangi, yang membuat Yesus akan datang? Kristus itu harus tinggal di surga. Lihat ini, dia harus tinggal di surga. Kita harus tanya, siapa yang mengharuskan? Sampai. Nah, kata sampai ini yang memberitahu kita ternyata dia tidak selamanya di surga. Sampai kapan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti difirmankan Tuhan, ya, di zaman perjanjian lama, ya, seperti difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama. Oh, itu dia. Sampai dipulihkannya. Nah, saudara, menurut ayat ini, kedatangan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh jam, tanggal, tahun, hari, dan bulan. Saya ulangi, menurut Kisah Rasul 3:21, kedatangan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh waktu, hari, tanggal, tahun, dan bulan. Kedatangan Tuhan Yesus ditentukan oleh sebuah kondisi, yaitu sampai dipulihkannya segala sesuatu. Apa yang dipulihkan? Tubuh Kristus harus satu. Tubuh Yesus bersatu kembali. Tidak bisa tidak. Renungkan ini. Jadi yang membuat dia nggak datang-datang karena kekurangan ajaran, kegoblokan, dan ketidaktaatan kita sebagai gereja. Katolik seperti punya kapling sendiri di surga. Pentakosta punya kapling sendiri. Protestan dengan semua turunannya, karena Protestan itu banyak sekali, punya kapling sendiri. Advent punya kapling sendiri. Baptis punya kapling sendiri. Dan macam-macam lagi. Dan setan berhasil. Ini mengerikan. Saudara, kita harus lihat fakta ini. Maka itu Efesus 1 tadi ayat 22-nya enggak terjadi. De jure fakta, de jure ya, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Tapi de factonya belum. Bagaimana kaki Yesus bisa menginjak segala sesuatu? Kaki Yesus di mana? Kalau kita belajar anatomi tubuh manusia, kaki Yesus di mana? Awas, yang bilang kaki Yesus di kepala Yesus. Kalau itu namanya kepiting, saudara. Ya, kaki Yesus ada tubuhnya. Nah, ini dia. Walaupun kaki Yesus itu sekuat betisnya pemain bola, ya, saya ulangi, walaupun kaki Yesus itu sehebat betisnya pemain bola, tapi kalau tidak dipersatukan dengan tubuhnya, saya punya istilah anak sekolah minggu, nginjak kacoak saja kacoaknya nggak mati. Walaupun kakinya Yesus sekuat betisnya pemain bola, karena nggak ada tubuhnya. Ini masalahnya. Ada 3 ayat. Yang tadi di Wahyu 19, ayat yang ke-15. Coba lihat dulu Wahyu 19 ayat 15 tadi. Pelan-pelan ya saudara, untuk kita bisa melihat ini. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul bumi, akan memukul segala bangsa. Dari mulutnya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. Oh, ayat 8, maaf, ayat 8. Pada waktu itulah si penuraka, setan yang bergerak di akhir zaman ini, baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya
dengan nafas mulutnya. Kita ketemu lagi kata mulut. Ya. Yang ketiga, Yesaya 11 ayat yang keempat. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya lewat mulut, seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Saudara gabungkan 3 ayat ini. Wahyu 19 ayat 15, pedang keluar dari mulutnya dan pedang itu akan menghakimi bumi. 2 Tesalonika 2 ayat 8, dengan nafas mulutnya Yesus mengalahkan si penuraka. Yesaya 11 ayat 4, dengan nafas mulutnya dia membunuh kejahatan. Mulut. Nah, kita sekarang belajar kembali anatomi tubuh manusia. Walaupun nafas itu keluar lewat mulut kita, maaf, tapi kalau kepala nggak nempel di badan, mau bernapas dari mana? Sebab napas itu perlu jantung, perlu paru-paru, perlu diafragma di tubuh kita ini. Saudara ngerti? Maka itu setan masih merajalela sampai hari ini. Sebab Yesus belum bisa mengeluarkan pedang dari mulutnya. Yesus belum pernah bisa bernafas, yang mana nafas itu bisa membunuh si setan itu. Gara-gara kekurang ajaran kita dan keegoisan kita. Nah, kalau sampai di sini kembali ke tema, Yesus mau datang, saudara siap? Jawabannya tergantung. Saudara di kelompok pertama, kelompok kedua, atau kelompok ketiga? Saya ada di kelompok ketiga. Sebab berita akhir zaman buat saya itu berita yang luar biasa. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan diakhirinya zaman pemerintahan diakhirinya zaman pemerintahan manusia dan diakhiri zaman pemerintahan Tuhan. Istilahnya berarti akhir zaman Yesus datang itu bukan kiamat ya. Kita nggak bicara kiamat bukan urusan kita. Ini bicara Yesus datang. Ternyata kedatangan Yesus itu seperti seluruh dunia sedang membuat pemilu. Catat. Karena dunia sudah capek diperintah oleh manusia. Lihat, dalam hampir sebulan ini dunia geger gara-gara Donald Trump. Wah, saya ngikuti berita orang-orang dulu yang kecewa karena Kamila itu siapa itu? Ya, Kamila ya, yang saingannya Trump. Hari-hari ini mereka ngejek orang-orang milik Trump. Lihat itu. Lucu sekali orang-orang ini. Nah, saya mau katakan, dalam pemilu dunia yang sedang berlangsung, ini sedang kampanye sekarang. Kandidatnya cuma 2, Yesus dan setan. Awas salah pilih. Halo, Yesus dan setan ini kandidat pemilu akhir zaman. Maka itu kalau kita lihat Wahyu 11 ayat 15 tadi, harusnya kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Sebab pemenangnya pasti Tuhan Yesus. Karena sudah ditulis di Wahyu 11 ayat 15 bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Yesus dan oleh Kristusnya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, maaf, kelompok kedua, kelompok pertama yang masih mengagung-agungkan antikris, ngagung-agungkan aniaya, penderitaan, takut, maaf, berarti saudara sedang mempromosikan kandidat yang kedua, yaitu setan. Maka itu kalau saya diminta khotbah akhir zaman, sama sekali saya tidak akan bicara tentang yang satu. Saya harus bicara tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu yang kita cari. Lihat ini.
itu dalam masa kampanye besar-besaran sekarang, jangan saudara-saudara pilih. Jadi kalau saudara tanya saya, jadi Pak Daniel Alexander, Yesus mau datang siap, sangat siap untuk berdiri bersama-sama, memerintah bersama Dia. Bagian terakhir saya akan bacakan beberapa ayat untuk kesiapan kita. Wahyu 1 ayat 6. Nah, coba Phil berapa terjemahannya? Karena dalam bahasa Indonesia dan berapa bahasa Inggris ada yang kurang tepat. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Nah, ini salah. Ternyata bukan buat kita as a kingdom, kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Tuhan Bapaknya. Bukan. Ya, terus turun lagi, naik lagi,